Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kembali kita bersua dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan kali ini tema kita adalah syurga atau neraka. Ananda sekalian, syurga dan neraka ini adalah merupakan babak akhir dari perjalanan manusia di akhirat. Jadi kalau tidak ke syurga, ya ke neraka. Dan foto yang Ananda saksikan di slide ini itu sekedar ilustrasi saja Ananda. Sebetulnya kenikmatan surga dan kepedihan azab neraka itu tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dijangkau dengan pikiran. Tapi ini sekedar untuk mengantarkan pemahaman kita bahwa yang namanya surga itu penuh dengan keindahan, sedangkan yang namanya neraka itu penuh dengan penyiksaan. Kita tentu kepengen masuk surga Ananda ya, amin ya Allah. Anandaku sekalian, sekarang kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang surga. Adapun yang dimaksud dengan surga adalah tempat yang penuh kenikmatan yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi Ananda sekalian, ingat, cuman orang yang takwa yang boleh masuk surga. Apa takwa itu? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas. Dasarnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya, Ananda kalau ingin bertaubat, jangan tunda-tunda, karena tak pernah ada yang tahu ya ajal kapan menjemput. Maka taubat itu sesungguhnya tidak boleh ditunda-tunda, maka harus bersegera. Kemudian apa lagi? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, dan yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ya bersegera. Bersegera apa yang dimaksud? Beramal, ya, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ya, Anda sekalian, mudah-mudahan kita nanti menjadi salah satu dari penghuni surga itu. Andaku sekalian, sekarang mari kita coba mengenal nama-nama surga ya yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama ada namanya surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi Anda sekalian ya. Dan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ini bisa Anda saksikan. Ini berdasarkan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu ayatnya Anda silahkan baca. Dan ini terjemahannya. Bapak bacakan terjemahannya saja. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman itu beruntung kata Allah. Siapa orang beriman itu? Apa cirinya? Satu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, ya. Perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan dosa, semacam riba, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Siapa lagi? Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi penzina tidak termasuk di sini ya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi budak itu di zaman Nabi ya, masih ada perbudakan. Sekarang tidak ada lagi ya. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya orang-orang yang mencari pelampiasan atau pemuasan hawa nafsu selain daripada istrinya. Jadi itu dianggap oleh Allah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian siapa lagi yang akan menghuni surga Firdaus ini? Orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Jadi Ananda orang-orang yang jujur ya. Yang tidak suka berbohong, ya, tidak suka menipu,
ya, orangnya amanah. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi orang yang melalaikan sholat tidak termasuk ke dalam golongan orang ini. Orang yang akan memasuk syurga Firdaus. Kemudian mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Anda sekalian, ini adalah firman Allah, penjelasan Allah langsung tentang calon-calon penghuni surga Firdaus. Kemudian surga berikutnya adalah Jannatu Adn. Nah, ini dalilnya Anda sekalian. Sebagaimana firman Allah, Jannatu Adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Artinya, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Anda sekalian, ini surga yang nomor 3. Kemudian surga berikutnya yakni Jannatun Na'im. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Luqman ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan, ya. Jannatun na'im. Kemudian selanjutnya Anda sekalian, yang keempat ada namanya Jannatul Ma'wa. Ya, sebagaimana firman Allah atau yang Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jannatul Ma'wa itu artinya surga tempat tinggal. Andaku sekalian, yang kelima ada namanya surga Darussalam. Hal ini didasarkan pada firman Allah surah Al-An'am ayat 126. Ya, Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan Tuhan yang dimaksud itu Al-Qur'an, ya, dengan agamanya Islam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, untuk orang-orang, ya, yang telah mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan, maka kepada mereka, kata Allah, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Artinya, bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Rabb-Nya. Rabb itu Tuhan, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal salih yang selalu mereka kerjakan. Jadi untuk orang-orang yang selalu beramal salih, Anda, amal salih yang dimaksud itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk orang-orang ini Allah siapkan surga, ya, atau Darussalam. Selanjutnya ada namanya surga Darul Muqamah. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Fatir ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur
alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Itu nak ya. Selanjutnya ada namanya surga Al-Maqamul Amin. Sebagaimana penjelasan Allah di dalam Al-Quran, surah Ad-Dukhan ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang dimaksud adalah surga. Oke, anandaku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang surga ya. Dan tingkatannya, mudah-mudahan kita kelak menjadi salah satu penghuni dari salah satu 7 surga yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian kita pindah ke pembahasan neraka dan dalilnya ananda sekalian. Nah, neraka itu juga ada 7 tingkatan. Yang pertama adalah disebut dengan neraka hawiyah. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya banyak dosa, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ananda, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa panasnya api neraka itu, ananda sekalian, 70 kali lipat panas api dunia. Jadi sangat panas. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Oke, anandaku. Selanjutnya, yang kedua ada namanya neraka jahim. Hal ini berdasarkan penjelasan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya dengan Quran, mereka itu adalah penghuni neraka. Ya, jahim itu artinya neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita masuk ke sini ya. Karena itu jangan kita jadi orang kafir dan pembohong. Nauzubillah. Kemudian ada namanya neraka Saqar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar atau neraka? Mereka menjawab. Ini dialog Allah terhadap penghuni neraka, neraka saqar. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi tidak sholat dia. Sudah tidak sholat apalagi. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Pelit dia. Ya. Kemudian apalagi? Dan adalah kami membicarakan yang batil. Nah, suko cerita yang dilarang oleh Allah. Semacam memfitnah, menghibah, ya. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Jadi dia punya geng ngerumpi, ya. Ngerumpi, nyerita buruk orang. Nah, itu dilarang. Nah, ini calon penghuni neraka Saqar nih. Kemudian apalagi? Adalah kami mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya dia dengan adanya kiamat itu. Padahal dialah nengok kuburan-kuburan lah pada penuh dengan orang mati. Tidak yakin dia. Nah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Jadi Anda sekalian, lah mati pun dia tidak yakin dengan hari pembalasan. Dan itu merupakan penyesalan yang terbesar ya, karena tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Nauzubillah min zalik. Nah, inilah penghuni neraka.
Andaku sekalian, kemudian ada lagi neraka lawa. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 14 sampai 16. Ya, Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Artinya, maka kami, kata Allah, memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi, sebelum manusia mati di dunia, Allah sudah peringatkan melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Ya, tentang neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, kata Allah. Siapa orang celaka yang dimaksud? Yang mendustakan kebenaran. Ya, kebenaran yang dimaksud itu ananda Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Quran dan berpaling dari iman. Dan dia tidak beriman, tidak percaya dia dengan adanya akhirat, tidak percaya dia dengan adanya syurga dan neraka itu, tidak percaya. Nah, itulah calon penghuni neraka lawa. Kemudian ada namanya neraka hutamah. Nah, adapun dalilnya adalah ananda surah Al-Humazah ayat 5. Di situ tertulis sampai 7, sebenarnya sampai 9, nah. Maaf, itu ada sedikit kesalahan. Adapun ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Artinya, dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Jadi bukan kulit baik terbakar ananda, sampai ke hati, sampai ke bagian tubuh manusia yang paling dalam. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi ananda, api itu ditutup. Pernah membayangkan orang bikin kue dalam oven, ditutup atas bawah. Kalau itu open cuman hawanya, ini api. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sudah dikepung api, diikat pula. Masya Allah. Ya, namanya juga tempat penyiksaan, ya. Na'udzubillah min zalik. Ini penjelasan Al-Quran, penjelasan Allah, bukan penjelasan Bapak. Jangan tidak percaya maksud Bapak tuh. Kemudian, anandaku sekalian, ada neraka sa'ir. Ini dalilnya atau dasarnya, ya. Firman Allah surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, nah ini orang yang suka nipu anak yatim, ya. Yatim bapaknya meninggal, hartanya ada, karena belum tahu apa-apa, tahu-tahulah besar dibilang harta peninggalan bapak kau udah ada, dimakannya, ya. Nah, ini calon penghuni neraka sa'ir. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan makan api neraka ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka sa'ir, ya. Sa'ir tadi artinya neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min zalik. Selanjutnya Anda sekalian, neraka jahanam. Nah, ini kalau boleh digambarkan pakai istilah orang sekarang tuh, ini super VIP Ananda. Na'udzubillah, super VIP-nya neraka. Dasarnya adalah firman Allah surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jadi Anda sekalian, pengikut-pengikut syaitan yang dimaksud di sini adalah orang yang berpaling, ya, dari kebenaran Al-Quran, tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud.
Dan syaitan itu Ananda memang ada dua jenisnya. Satu yang jenisnya gaib, semacam iblis dan sebangsanya. Dan ada juga syaitan yang berbentuk manusia. Syaitanul jinni wal ins, itu kata Al-Quran. Syaitan itu bentuk jin dan ada juga bentuk manusia. Anandaku sekalian, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu, kata Allah dalam ayat ini. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi sudah ada golongan-golongan orangnya yang akan melewati pintu-pintu neraka itu. Yang jelas semuanya adalah pendosa. Kita berlindung kepada Allah. Kita mohon supaya kita senantiasa dibimbing, Ananda, sebagaimana permohonan kita dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dituntun ke jalan yang lurus, yakni mengamalkan Al-Qur'an. Anandaku, berikut ini bagian akhir, nak ya. Bapak mau beri tugas lagi sebagai penanda bahwa Ananda telah mengikuti materi kita ini. Itu tugasnya. Silahkan Ananda bikin rangkuman, nak, materi kita ini, ya. Silahkan Ananda sarikan atau rangkum isi materi kita ini tentang nama-nama surga dan neraka, ya. Setelah Ananda tulis di atas kertas, lalu foto, kemudian foto, ya, tulisan Ananda itu kirim ke classroom kita, ya. Bapak berharap, nak, jangan coba-coba memfoto hasil kerja kawan, ya, alias curang. Karena Allah Maha melihat. Kalau Bapak sih sebatas manonian kalau Bapak ngasih hukumannya. Tapi kalau Allah menghukum, nah, kemana kita nak lari? Ya, nak, ya. Mudah-mudahan Ananda jujur, ya, nak, ya. Nah, dari hal-hal yang kecil lah kita belajar jujur, nak. Nah, kalau yang kecil saja kita sudah curang, apalagi yang besar-besar, ya. Ya, semoga Ananda sekalian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, cukup sampai di sini, nak, materi kita. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Mudah-mudahan kita kelak termasuk salah seorang dari hamba-hamba Allah yang akan menghuni surga, ya, dan bukan penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.